Salam jumpa sahabat-sahabat Kristus yang terkasih. Hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah raya GPI Jakarta. Hari ini kita memasuki Minggu Epifani ketiga di tahun 2025. Saya mengajak kita untuk menenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengambil saat teduh sejenak. Mazmur 19 untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain, tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu ini diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Kidung Jemaat nomor 2, Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur di depan tahta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Ibadah pada hari ini terselenggara hanya oleh anugerah dan rahmat dari Allah, dengan pengakuan percaya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mari kita berdoa. Ya Allah kami yang kami puja, Allah
yang kudus dan memanggil kami kepadanya, kami mengucap syukur kepadamu. Pada hari ini kami kembali beribadah dengan sederhana, tapi kami datang kepadamu dengan hati yang gembira, hati yang bersukacita karena panggilanmu atas setiap kami. Biarlah pada hari ini Engkau menyertai ibadah ini, dan ibadah ini menjadi alat perjumpaan kepada Engkau dan bagi sesama kami. Berkatilah ibadah ini yang kami alaskan dan membukanya di dalam nama Putramu Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Yesus Kristus adalah penyelamat kita, dan setiap hari kasih-Nya yang besar dan ajaib itu tinggal beserta kita. Marilah kita nyanyikan, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Penghibur, pelindung, penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernapas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah.
bernyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada tiada janji seperti yang ada padamu. Marilah di hadapan Allah yang kudus kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Kami datang kepadamu ya Allah yang kudus. Kami datang dengan segala dosa dan pelanggaran kami. Kami datang kepadamu dan memohon ampun. Manakala kami menyakiti orang lain di sekitar kami, manakala kami tidak mempedulikan orang yang memerlukan pertolongan kami, manakala kami mengabaikan orang-orang yang membutuhkan sapaan, perhatian, bantuan dari kami. Ampunilah kami ketika kami tidak meneladani Yesus Kristus yang datang ke dunia bagi orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang buta, orang-orang yang tertawan. Ampunilah kami ketika kami diam di hadapan ketidakadilan. Ampunilah kami. Demi Kristus, kami menerima rahmat dan anugerah. Amin. Berita anugerah pada hari ini terambil dari Nehemia 8, ayat 1 sampai 3, 5 sampai 6, 8 sampai 10. Maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Ezra ahli kitab itu supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ke-7 itu Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu itu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah.
Bagian-bagian dari kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita, jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan." Petunjuk hidup baru terambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31a. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh," jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul? Atau nabi? Atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Marilah kita menyambut sabdanya dengan hati bersukacita. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
karena Roh-Mu, Yesuskah yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja surga yang memerintah kerajaan Allah. Biarlah kami hari ini kembali mendengarkan Engkau. Dan biarlah sama seperti umat-Mu di zaman dulu kala, yang ketika kitab-Mu dibacakan, mereka bersukacita. Dan biarlah kami juga terbuka kembali bagi suara-Mu yang berbicara kepada kami, dan menerimanya dengan sukacita, karena kami tahu Engkau tidak diam atas hidup kami, karena kami tahu sesungguhnya Engkau berbicara dan menuntun kehidupan kami. Sertailah hamba-Mu yang amat terbatas. Biarlah pesan Tuhan disampaikan kepada kami semua. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Pembacaan kita pada minggu Epifani ketiga ini terambil dari Lukas pasal yang keempat, ayat ke-21, ayat yang ke-14 sampai 21. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersebarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dilahirkan, dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri untuk membaca. Kepadanya diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ia membukanya dan menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Ia menutup gulungan itu, memberikannya kembali kepada petugas, lalu duduk. Mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini ketika kamu mendengarkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang merenungkannya dalam kehidupan kita. Pembacaan kita di Minggu Epifania yang ketiga ini secara berangkaian mengajak kita untuk menyimak peristiwa-peristiwa ketika orang-orang membuka kitab suci dan membacanya. Tadi dalam Perjanjian Lama kita diajak untuk menyimak peristiwa ketika pembangunan bait suci yang dikerjakan di bawah gerakan Ezra dengan Nehemia pemimpin kota pada waktu itu. Maka mereka membuka kitab dan dibacakan oleh Ezra dan umat menangis karena terharu. Pada Injil Lukas yang kita baca ini juga sebuah peristiwa ketika Yesus berdiri dan membuka kitab dari gulungan Nabi Yesaya, lalu membacanya. Jadi hari ini kita diajak untuk merenungkan sebetulnya apa yang kita baca ketika kita membaca kitab suci. Apa yang kita baca ketika kita membaca Alkitab. Ketika kita membuka lembar per lembar dari halaman kitab suci itu. Dalam kaitannya dengan Minggu Epifani yang ketiga, hari ini kita diajak untuk menyaksikan peristiwa ketika Yesus turun ke dunia, menampakkan dirinya sebagai wajah Allah yang jelas kepada dunia, dan melalui peristiwa pembacaan kitab suci ini juga semakin jelas bahwa Injil Lukas dan Injil-Injil lain menyatakan makna dan maksud dari kedatangan Kristus yang menginkarnasikan dirinya dalam rupa manusia itu. Melalui peristiwa pembukaan gulungan kitab suci dan pembacaan atasnya di dalam sinagoge itu, orang-orang menyaksikan bagaimana sebetulnya maksud dan kedatangan Yesus ke dalam dunia itu ditampakkan, ditampilkan dengan jelas melalui terbukanya gulungan kitab Nabi Yesaya. Dan makna dan maksud kedatangan Yesus Kristus itu diuraikan dengan jelas ketika dia membuka gulungan itu, mulai dari ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Roh Tuhan ada padaku, karena Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin.
Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Itulah makna dan maksud tujuan dari kedatangan Yesus Kristus ke tengah dunia. Supaya kabar baik itu disampaikan kepada orang miskin, kepada orang yang tertawan di penjara, kepada orang-orang buta, kepada orang yang tertindas oleh kekuasaan-kekuasaan yang di atasnya. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Tahun rahmat Tuhan itu adalah tahun Yobel. Tahun ke-50. Tahun yang dihitung berdasarkan kesempatan bagi seorang budak untuk dibebaskan pada tahun yang ke-50 itu. Siklus setelah 7 tahun biasanya seorang budak ditanyakan apakah dia masih mau bekerja di bawah tuannya pada masa itu. 7 kali 7, 49. Tapi ditambahkan 1 tahun, makna dari tahun Yobel adalah bahwa itu adalah tahun ketika benar-benar kebebasan dan kesempatan itu betul-betul paripurna. Betul-betul total. Melampaui perhitungan 7 kali 7 itu. Melampaui siklus-siklus harian yang ditentukan oleh manusia. Tahun yang ke-50 itu adalah tahun rahmat Tuhan. Dia tidak datang dari siklus manusiawi 7 kali 7. Tapi dia ditambahkan 1. Yang menambahkan itu datangnya dari atas. Itu disebabnya disebutkan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Pada tahun yang ke-50 itu, seorang budak tidak boleh terus menjadi budak. Dia yang hidungnya ditindik harus dilepas. Dan dia harus dilepaskan. Diberi kesempatan untuk bebas, bukan lagi statusnya budak. Mungkin suatu kali dia bisa menjadi tuan, karena tahun rahmat Tuhan itu telah datang. Artinya apa? Kedatangan Yesus ke tengah dunia adalah untuk membebaskan. Dialah tahun rahmat Tuhan itu sendiri. Ketika orang miskin mengalami bahwa hidupnya dicukupkan. Ketika orang yang tertawan, terbelenggu oleh banyak hal di dalam hidupnya dilepaskan. Ketika orang yang tidak mengalami pencerahan, ketika hidupnya dibutahkan oleh banyak hal, oleh ilah-ilah dunia ini, oleh hasrat-hasrat kepentingan diri sendiri, dia dicelikan. Orang yang tertindas oleh kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan diri sendiri, dia dibebaskan. Itulah kabar baik yang menyeluruh, yang diberitakan oleh Yesus Kristus melalui kedatangannya. Itulah makna dan maksud dari kedatangan Yesus Kristus. Dan makna dan maksud kedatangan itu terbuka, menjadi jelas ketika kitab suci itu dibuka gulungannya, maka maksudnya menjadi jelas. Tapi seiring dengan itu juga, teks ini juga mengajak kita untuk mempertanyakan, bagaimana sekiranya kalau kita membuka kitab suci itu, apa sesungguhnya yang kita baca? Ketika Yesus Kristus membuka gulungan kitab suci itu, yang tampak adalah panggilan Allah dalam hidupnya untuk membebaskan kehidupan manusia yang terbelenggu oleh banyak hal. Lalu bagaimana dengan kita? Ketika kita membuka kitab suci pada hari ini yang sudah utuh dan lengkap ini, apa yang tampak di hadapan kita? Apakah pembacaan kitab suci kita menjadi sekadar ritualisme? Sekadar kebiasaan saja. Karena aku orang Kristen, maka aku membacanya kitab suci Alkitab yang kubaca dengan rutin. Dia hanya menjadi ritualisme, aktivitas yang diulang-ulang, tetapi orang sudah mulai melupakan apa yang tampak ketika
kitab itu dibuka. Sekadar aktivitas rohani. Orang lain membuka kitab suci dan yang tampak adalah pertengkaran pada hari ini. Ketika Alkitab dibuka, yang tampak di depannya adalah perdebatan dan pertengkaran dan polemik. Berpolemik bagus. Mengasah nalar kita. Tapi hari-hari ini, sejak pandemi terutama, ketika orang tidak bisa beraktivitas kemana-mana, maka muncullah para apologet Kristen, Islam, dan apologet-apologet lain. Pembela-pembela imannya masing-masing, lalu bertengkar di YouTube, bertengkar di medsos, posting video setiap hari. Si Anu mengejek si Ani, si Ani balas mengejek si Anu. Dengan dalih mempertahankan iman masing-masing. Sampai hari ini, sudah tidak terlalu laku, karena orang sudah tidak peduli. Orang tidak terlalu tertarik dengan pertengkaran-pertengkaran yang kemudian menghasilkan cuan bagi mereka masing-masing. Berpolemik dengan menjelek-jelekan yang lain. Betapa tidak menariknya kitab suci kalau begitu. Kalau hanya untuk menjelek-jelekan orang lain, Anda tidak perlu membaca kitab suci tentunya. Saya lebih berbakat membuli orang ketimbang Anda. Saya tidak butuh di-boosting dengan kitab suci. Hanya sekadar untuk mengejek dan membuli orang. Saya sudah amat sangat berbakat di sana. Sedangkal itukah ketika kitab suci itu dibuka, maka yang terjadi adalah kita membenci orang lain. Menjelek-jelekan orang lain. Menjelek-jelekan latar belakang orang lain. Agama orang lain. Kepercayaan orang lain. Apapun selera orang lain. Barangkali. Demi mendatangkan cuan bagi diri sendiri. Ujung-ujungnya kepentinganku sendiri ketika aku membuka kitab suci. Itu hal yang ironis di era media sosial hari-hari ini. Ketika kita membuka kitab suci, apa yang terbuka di hadapan kita? Umat Tuhan suka mengutip Maleakhi pasal 3, ya. Berilah, maka tingkap-tingkap langit akan terbuka. Akan dicurahkan hujan deras yang berlimpah atas tanahmu dan sebagainya. Engkau akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Yang lain barangkali senang dengan kepemimpinan. Wah, satu kali Tuhan berkata kepada umatnya bahwa engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan kata-kata itu, firman itu senantiasa terngiang-ngiang di benak kita. Lalu setiap hari kita mengatakan di depan cermin, aku adalah kepala dan bukan ekor. Lain kali kita membaca dan kita sangat senang dengan kisah ketika Tuhan Yesus mengatakan, berilah maka kamu akan diberi 30, 60, 100 kali lipat. Sebagian orang senang membaca kitab suci karena di hadapan dia akan terbuka klaim-klaim berkat yang melimpah sedemikian rupa. Dan entah kenapa kitab suci terbuka secara selektif. Semuanya adalah tentang dirinya sendiri. Semua adalah tentang rezeki dan berkat yang dia alami. Dan itu saja isinya. Apakah itu isi dari kitab suci? Saya pun tidak mengerti. Sebagian orang membuka kitab suci dan yang muncul adalah klaim-klaim berkat. Hidup yang steril, ada 3S ya. Hidup steril dari masalah. Hidup steril dari persoalan. Hidup steril dari penderitaan. Hidup steril dari dibenci orang lain, dipersekusi orang lain barangkali. Hidup Anda dan saya menjadi steril. Dan kita bisa menemukan itu dalam kitab suci. Hidup yang steril demikian. Tentu dengan pembacaan kita sendiri sebetulnya. Bukan kitab suci itu terbuka di hadapan kita. Tapi hasrat kita yang kemudian menstimulasi
refleksi kita sendiri. Sehingga yang kita baca sebetulnya adalah diri kita sendiri. Dan bukan kitab suci itu. Sebagian orang membaca dengan S yang kedua, bahwa hidupnya selain steril akan sukses. Anda akan menemukan banyak ayat untuk mengklaim bahwa orang Kristen itu pasti sukses. Banyak sekali ayat di sana. Tapi apakah betul demikian? Orang Kristen pasti sukses materi, sukses karir, sukses ini, sukses itu? Belum tentu. Dan S yang terakhir tentunya adalah surga, bukan? Kalau hidup Anda dan saya sudah steril, sudah sukses, apalagi? Ya masuk surga. Jadi ada 3 S di sana ketika kitab suci ini dibukakan oleh kita, yaitu klaim-klaim berkat itu. Ketika kita membuka kitab suci, sekali lagi pertanyaannya, apa yang terbuka bagi kita? Jangan-jangan yang terbuka adalah hasrat dan kepentingan kita sendiri. Dan bukan pesan dari kitab suci itu. Karena pesan dari kitab suci itu pasti akan mengajak kita untuk melihat keluar bahwa tahun rahmat Tuhan itu berlaku juga bagi orang di luar. Diri kita sendiri. Kita membaca, kita dipanggil untuk membaca sebagaimana Yesus membaca. Bukankah pembacaan Yesus atas kitab suci adalah pembacaan yang mestinya kita ikuti, bukan? Karena dia sendiri adalah Sang Firman itu yang menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya kita membaca kitab suci. Dan pembacaan kitab suci yang terbaik adalah ketika kita membacanya selaras dengan maksud dan kedatangan dari Sang Firman itu sendiri. Yaitu agar semua orang dibebaskan. Agar semua orang diselamatkan. Itu adalah misi Yesus. Apakah kita sedang membaca Alkitab dan mencerminkan misi dari Yesus Kristus di sana? Ataukah kita sedang membaca dan mencerminkan kepentingan dan hasrat diri kita sendiri ketika kita membaca Alkitab? Apakah ketika kita membaca kitab suci, kita digerakkan, terbuka mata kita untuk melihat ada orang-orang lain yang barangkali membutuhkan bantuan kita, perhatian kita, pelayanan kita, termasuk orang-orang yang terluka, tertawan oleh luka-luka batinnya barangkali. Tidakkah kita juga dipanggil ketika kita membaca dan terbuka melihat orang-orang yang demikian? Apakah ketika kita membaca dan membuka kitab suci, kita melihat bahwa realitas ini terselubung oleh ketidakadilan demi ketidakadilan. Di dalam perlakuan-perlakuan dan sistem-sistem yang merembes dan berlaku di tengah kehidupan kita. Apakah pembacaan kita atas kitab suci menyelisik sampai ke realitas yang demikian? Kalau begitu, pembacaan kita sudahlah tepat sebagaimana Yesus Kristus membacanya. Bacalah kitab itu sebagaimana Yesus membacanya. Dan kita diperlengkapi, dimampukan. Kalau tadi di teks yang di 1 Korintus, kita diperlengkapi oleh karunia-karunia roh. Macam-macam kita dapatnya. Masing-masing dari kita berbeda. Tapi dengan diri kita yang berbeda masing-masing itu, kita dipanggil untuk ketika kita membuka kitab suci, terbukalah wajah sesama kita. Dan di sanalah kita melayani mereka dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Anda dan saya berbeda. Tetapi diri Anda adalah sebuah karunia bagi orang lain. Jadi ketika kitab suci itu terbuka, wajah orang lain itu juga terbuka di hadapan kita. Dan bukalah kitab itu sebagaimana Kristus membukanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk hari ini, untuk renungan
yang singkat yang boleh menyapa kami. Biarlah setiap kali kami menghasratkan Engkau, membaca kitab-kitab yang Engkau berikan, kami membacanya juga dengan hasrat, sebagaimana hasrat Kristus yang datang ke dalam dunia. Kami tidak membaca kitab suci dan memperalatnya bagi diri kami sendiri, tapi kami membacanya sebagaimana maksudnya, sebagaimana tujuan dari kedatangan Kristus itu sendiri. Untuk melihat bagaimana dunia di sekitar kami dibebaskan, disembuhkan, dipulihkan, diselamatkan. Dan demikianlah kami setiap kali membuka kitab ini, dipanggil, dikalibrasi, seturut dengan irama jejak langkah kaki Kristus bagi kami semua. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sahabat-sahabat Tuhan, baiklah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di segala abad kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah kita memberikan persembahan kita sebagaimana Kristus memberikan dirinya bagi kita semua. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan diku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita naikkan doa-doa kita. Bapa yang baik, kami bawa doa-doa kami bagi gereja-Mu. Biarlah Tuhan terus menolong, menyertai dalam langkah-langkahnya. Biarlah kehadiran gereja ini terus merepresentasikan maksud dan kedatangan Yesus ke dalam dunia. Bersama sinode, bersama dengan gereja-gereja di seluruh dunia. Biarlah gereja-Mu tidak lain dan tidak bukan hidup menghayati dan mengamalkan tujuan Kristus datang ke dunia.
Biarlah melalui hidup kami yang terbatas, kami juga bisa melihat ada orang yang disentuh oleh rahmat anugerah-Mu. Dengan cara-Mu memakai setiap kami. Ada orang yang dipulihkan, ada orang yang disembuhkan, ada orang yang dibebaskan, ada orang yang diselamatkan, ada orang yang hidupnya mengalami pengharapan. Karena melihat kami murid-murid Tuhan yang hidup dituntun oleh Roh-Mu. Kami berdoa buat rumah singgah yang sederhana, Tuhan juga pakai dengan keterbatasan yang ada. Biarlah ada orang-orang juga yang diperjumpakan, yang disambut di dalamnya. Kami terus juga doakan untuk negeri kami dengan pemerintahan yang baru, sudah berlangsung sekitar 3 bulan lebih. Biarlah Tuhan kiranya menolong, memakai pemerintahan yang baru untuk menertibkan tata kelola yang ada. Kami tidak bisa berharap kepada manusia, tapi negeri kami kiranya Engkau berbelas kasih, supaya orang-orang mendapatkan apa yang layak didapatkannya sebagai warga di negeri yang sebetulnya kaya ini. Tuhan kiranya menolong. Biarlah keadilan dan kasih dan kebenaran dan kesejahteraan itu dirasakan semua orang yang tinggal di negeri ini. Kami berdoa buat bumi kami yang semakin panas, global boiling. Ketika bumi sudah semakin sekarat, sementara manusia terus menggenjot dengan perekonomian yang tidak cukup-cukupnya untuk kepentingannya sendiri. Tuhan kiranya Engkau berbelas kasih. Biarlah bumi kami tidak hancur luluh lantak gara-gara penghuni-penghuninya yang tamak. Tapi kiranya Engkau berbelas kasih. Hutan-hutan di Indonesia kami sendiri pun sudah semakin gundul. Dan kami berdoa biarlah setiap mereka yang terlibat langsung dalam mengawal, membela hutan-hutan, Tuhan lindungi. Karena nyawa mereka senantiasa terancam oleh kekuasaan. Tuhan beserta dengan mereka. Tuhan kasihani, belas kasihani bumi kami. Dan ampunilah ketamakan demi ketamakan kami yang tidak kenal lelah. Terima kasih ya Allah. Ini doa-doa kami yang sederhana dan singkat. Tuhan juga kiranya kami membawa pergumulan kami masing-masing, jeritan batin kami, hal-hal di dalam hati kami yang berkecamuk, hal-hal yang memedihkan kami, hal-hal yang tidak bisa kami ungkapkan kepada orang lain, atau bahkan tidak terartikulasi dengan baik di dalam doa. Tapi kiranya jeritan ini menjadi doa kepada Engkau. Karena Engkau sendiri adalah Maha mendengar dan yang Maha mengerti setiap kami. Kiranya jawablah doa kami seturut dengan maksud dan kehendak-Mu dan rencana-Mu sendiri. Karena kami tahu hidup kami berada di dalam genggaman tangan-Mu, di dalam rengkuhan kasih-Mu, dan karena itulah kami kembali berharap dalam hidup kami. Terima kasih, ini doa-doa kami yang kami alaskan demi putra-Mu Yesus dan menutupnya dengan doa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita kembali ke tengah kehidupan kita.
Berjalanlah dan kiranya hidupmu adalah hidup yang berjalan sesuai dengan maksud dan kedatangan Yesus. Biarlah ketika engkau membuka kitab itu, biarlah wajah sesamamu yang memanggil itu membuatmu melangkah. Dan biarlah sebagai saksi-saksi Kristus engkau akan melihat bahwa ada orang-orang yang dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan, dicukupkan, dan melalui hidupmu Tuhan kiranya memakai engkau menggenapkan setiap maksud dan rencana Allah bagi dunia ini. Kini pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal tetap menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.